Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Apa kabar anak-anakku semua dan guru pendamping yang ada di sekolah? Mudah-mudahan kabar kalian kabar baik dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, jumpa lagi dengan saya Asis Hola, guru mata pelajaran sosiologi, dan kali ini Bapak akan membahas tentang bentuk dan gejala globalisasi. Tapi sebelumnya, Bapak ingin mengetes semangat paginya. Salam Smart School, generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Baiklah anak-anakku, seperti yang Bapak bahasakan tadi, bahwa pada hari ini Bapak akan membahas tentang bentuk dan gejala globalisasi. Nah, tujuan pembelajaran yang pada hari ini akan kita kupas adalah bagaimana anak-anakku mampu memahami mengenai bentuk dan gejala globalisasi. Tapi sebelumnya Bapak ingin merefleksi dulu tentang pembelajaran kita pada minggu lalu. Apa yang dipelajari minggu lalu? Ya, betul sekali. Ya, tentu yang dipelajari minggu lalu adalah pengertian daripada globalisasi. Ada beberapa ahli, ya, salah satu diantaranya adalah Selo Sumarjan dan kemudian Anthony Giddens, di mana Selo Sumarjan mengatakan bahwa yang dimaksud dengan globalisasi adalah terbentuknya sebuah komunikasi dan organisasi di antara masyarakat satu dengan yang lainnya yang berbeda di seluruh dunia yang memiliki tujuan untuk mengikuti kaidah-kaidah baru yang sama. Jadi, hubungan tersebut itu disebabkan oleh adanya penemuan baru. Nah, itu konteks atau konsep menurut Selo Sumarjan. Sedangkan Anthony Giddens mengatakan bahwa globalisasi adalah hubungan sosial akhirnya menjadi intens antara penduduk di dunia. Ini kemudian terhubunglah satu peristiwa dengan peristiwa lainnya yang menghasilkan dampak timbal balik antar wilayah sehingga berkembang luas sampai pada kehidupan di antara keduanya. Jadi hampir sama sehingga kita bisa menarik kesimpulan untuk definisi globalisasi adalah suatu proses di mana semua penduduk di dunia ini bisa saling terhubung, bertukar segala sesuatu tanpa terikat batas wilayah dan kebangsaan. Saya kira anak-anakku yang smart, yang cerdas sudah paham tentang definisi ini. Bapak cuma merefleksi kembali tentang konsep globalisasi. Apalagi yang dipelajari minggu lalu? Ya, tentu tentang karakteristik, ya. Karakteristik globalisasi, ya. Di sini Bapak hanya mengingatkan kembali materi yang minggu lalu bahwa ada beberapa karakteristik globalisasi. Yang pertama adalah adanya perbedaan dalam memaknai ruang dan waktu. Ya, kemudian perekonomian antar negara saling bergantung, kemudian pertukaran informasi menjadi lebih cepat,
Kemudian selanjutnya adalah timbulnya masalah bersama secara global. Jadi perlu juga anak-anakku ketahui bahwa globalisasi di samping mempunyai dampak positif juga mempunyai dampak negatif. Ternyata ada masalah-masalah bersama yang dimunculkan secara global. Kemudian apalagi karakteristik globalisasi yang lain? Yaitu terjadinya pertukaran budaya. Kemudian proses komunikasi menjadi lebih mudah dan luas, serta keterbukaan di segala aspek. Jadi saya kira anak-anakku, Bapak hanya ingin merefleksi kembali pelajaran minggu lalu tentang definisi globalisasi dan karakteristik globalisasi. Nah, sekarang untuk hari ini, seperti tujuan pembelajaran kita tadi, bagaimana anak-anakku mampu memahami tentang bentuk dan gejala globalisasi di masyarakat, maka yang perlu anak-anakku pahami, adakah bentuk ya dan gejala globalisasi yang dapat diamati secara nyata? Nah, ini pertanyaan yang secara signifikan bisa menjawab secara keseluruhan tentang tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Pertanyaannya, adakah bentuk dan gejala globalisasi yang dapat diamati secara nyata? Nah, untuk itu, marilah anak-anakku yang smart, yang cerdas, kita akan mengupas untuk ini hari tentang bentuk dan gejala globalisasi. Nah, Bapak lanjut ya. Ternyata bentuk dan gejala globalisasi itu bisa dilihat dari berbagai aspek atau berbagai bidang. Yang pertama adalah bidang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, bidang ekonomi. Yang ketiga adalah bidang politik. Kemudian yang keempat, bidang budaya. Ya. Yang kelima, bidang agama. Kemudian yang keenam, bidang pendidikan. Dan yang ketujuh adalah bidang komunikasi. Dan yang terakhir adalah bidang transportasi. Ya, transportasi, maaf. Jadi inilah ke-8 bentuk dan gejala globalisasi yang akan kita kupas satu persatu pada hari ini. Baiklah, anak-anakku yang cerdas, kita lanjut ya. Kita mulai dulu dalam bidang iptek. Ya. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan selalu diikuti dengan kemajuan teknologi. Hal ini terbukti dengan banyaknya penemuan-penemuan dalam bidang teknologi guna memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Ya, anak-anakku bisa lihat di layar monitornya contoh kemajuan iptek, ya. Misalnya dalam hal penemuan telepon, ya, saya ingat sekali dalam berkomunikasi dulu biasa kita pakai Bapak biasa pakai dengan telepon yang seperti ini, jadul ya. Kemudian setelah itu berkembang menjadi faksimiles ya. Kemudian berkembang lagi ke telepon genggam dan akhirnya ke internet dan lain-lain. Nah, ini salah satu contoh kemajuan iptek ya. Kemudian yang selanjutnya penemuan alat transportasi. Dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam konsep penemuan alat transportasi dari yang paling ringan seperti gambar yang ada di layar monitor anak-anakku, misalnya sepeda, alat transportasi yang lain lebih kompleks dapat digunakan di darat, laut maupun udara, kemudian kereta api, ya, kapal laut, dan kapal terbang. Ya, semua ini semua transportasi ini diciptakan lebih kompleks untuk menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Ya, kemudian yang selanjutnya masih dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sini penemuan peralatan kantor. Ya, dulu anak-anakku biasa mungkin lihat ya, ada yang namanya mesin tik ya. Mesin tik ini sampai dengan komputer yang dapat menyimpan dan mengolah data. Penemuan ini selanjutnya berkembang pada penemuan yang lebih canggih, yaitu adanya jaringan internet. Jadi ada satu perubahan-perubahan yang
terjadi dalam proses ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi Bapak hanya menggambarkan tentang konsep-konsep dalam penemuan peralatan kantor, mulai dari mesin tik, sampai pada komputer, sampai pada ditemukannya internet. Kemudian, setiap orang dapat memperoleh pendidikan atau pekerjaan dimanapun ia mau. Tidak terbatas hanya di dalam negeri. Orang Indonesia dengan mudah dapat menempuh pendidikan dan memperoleh pekerjaan di luar negeri. Ya, di Jerman, Australia, Jepang, Amerika, dan sebagainya. Jadi tidak monoton harus di dalam negeri. Inilah membuktikan bahwa dalam bidang pendidikan, konsep dalam bidang pendidikan dalam hal ini ilmu pengetahuan dan teknologi itu jelas sekali bisa kita lihat dalam era globalisasi saat sekarang ini. Kemudian yang selanjutnya adalah adanya persebaran informasi. Masih dalam tahap ilmu pengetahuan dan teknologi ya anak-anakku semua. Persebaran informasi yang sangat cepat. Cepatnya persebaran informasi itu sebagai perwujudan globalisasi. Tentu saja tidak lepas dari teknologi informasi. Saat ini banyak sekali satu kejadian di belahan dunia itu bisa langsung kita ketahui melalui dunia maya. Orang bisa terkena dalam sekejap, ya, semuanya ini terwujud dari globalisasi, ya, teknologi informasi, cara mendapatkan bisa di YouTube, TikTok dan lain sebagainya. Nah, sehingga untuk bidang ilmu pengetahuan, Bapak simpulkan dalam bentuk dan gejala globalisasinya seperti ini. Bentuk ilmu pengetahuan dan teknologi itu memberikan dampak pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini ditandai dengan adanya kemajuan teknologi yang semakin pesat, serta perkembangan pengetahuan yang semakin pesat pula. Nah, bagaimana gejala-gejalanya? Gejala-gejalanya, anak-anakku bisa dilihat dari akses informasi dapat dilakukan dengan mudah dan cepat lewat internet. Kemudian ada kemudahan dalam berkomunikasi dengan siapa saja di seluruh dunia. Kemudian ada banyak alat dan mesin-mesin canggih yang bertujuan untuk memudahkan kehidupan manusia. Kemudian sarana dan transportasi menjadi lebih mudah diakses. Serta kualitas pendidikan dan pengajaran menjadi lebih maju dan lebih modern, serta pola pikir masyarakat yang lebih maju karena literasi pengetahuan semakin meningkat. Baiklah anak-anakku yang smart, itu tadi baru satu bidang, yaitu bidang pengetahuan dan teknologi. Sekarang Bapak lanjutkan bidang yang selanjutnya, yaitu bidang ekonomi. Ya. Di sini globalisasi ekonomi adalah meningkatnya saling ketergantungan ekonomi. Ya, negara-negara di dunia berkat percepatan pergerakan barang, jasa, teknologi dan modal lintas perbatasan. Sehingga globalisasi perekonomian ini merupakan suatu proses kegiatan ekonomi perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi suatu kekuatan besar, kekuatan pasar yang semakin terintegrasi. Ingat, integrasi, satu kesatuan tanpa dirintangi lagi oleh batas teritorial antar negara. Kemudian, bidang ekonomi ini paling mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku secara sadar atau tidak, itu seorang bisa membeli barang hasil produk luar negeri tanpa mengetahui bahwa benda tersebut merupakan hasil adanya globalisasi. Produk asing, ya, banyak produk asing yang beredar di negara kita, mulai dari busana, peralatan elektronika, makanan, dan sebagainya. Jadi kalau diperhatikan di layar monitor anak-anakku, contoh-contoh dari produk asing itu ada di gambar. Kemudian, selanjutnya, pasar swalayan. Ya, di dalam pasar swalayan dan supermarket itu, dulu saya masih ingat sekali ada masih didominasi oleh pasar-pasar tradisional, ya. Kemudian sebagai tempat jual beli. Namun di tahun 90-an itu pasar swalayan itu mulai merajalela dan mulai banyak yang tutup karena kalah bersaing
Salah satunya adalah kalau bersaing dengan jual beli online yang lagi marak saat ini. Ya, sehingga anak-anakku biasa lihat di berita ada sepinya pengunjung di Tanah Abang misalnya, itu salah satu faktornya adalah mereka kalah bersaing dengan jual beli online yang lagi marak saat ini. Ya. Kemudian pembayaran digital adalah metode transaksi yang terfavorit. Ya, biasa anak-anakku dengar istilah e-commerce ya. Dengan semakin terbiasanya masyarakat dengan e-commerce-nya, maka akan mulai mendorong pergerakan pembayaran tunai ke non-tunai. Ya, ada semua gambar-gambar yang bisa memperjelas tentang konsep bidang ekonomi. Terus yang selanjutnya, anak-anakku, kita bisa simpulkan dalam bidang ekonomi bahwa globalisasi perekonomian itu merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan, di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kesatuan kekuatan pasar yang semakin terintegrasi tanpa dirintangi oleh batas teritorial antar negara. Nah, bagaimana gejala-gejalanya? Gejala bidang ekonomi itu bisa anak-anak lihat dari adanya kegiatan ekspor-impor dari satu negara ke negara yang lain lebih mudah. Kemudian ada kerjasama di bidang ekonomi. Kemudian ada kebijakan perdagangan bebas, melakukan jual beli secara online, membeli barang dengan kartu kredit atau rekening bank, atau barang luar negeri banyak masuk ke dalam negeri. Baiklah, anak-anakku yang smart, sudah ada 2 bidang yang kita bahas pada hari ini, yaitu bidang iptek dan ekonomi. Sekarang Bapak lanjutkan ke bidang yang lainnya, yaitu bidang politik. Nah, ternyata dalam bidang politik, globalisasi politik itu adalah proses masuknya suatu pola atau nilai-nilai yang diterima secara menyeluruh karena membawa pembaharuan dan menguntungkan di bidang politik. Ada kerjasama politik antar negara. Begitu juga dengan sistem demokratisasi, hak asasi manusia, kemudian keberhasilan pembangunan, semakin memantapkan ya, tatanan kehidupan politik dan kenegaraan berdasarkan demokrasi Pancasila. Kemudian, contoh nyata dalam bidang politik adalah misalnya dalam karakteristik negara berkembang yang membatasi impor dan ekspor barang. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mengembangkan produk-produk lokal. Nah, kedua, adanya organisasi PBB yang bertugas menjaga perdamaian dunia yang bisa kita ambil sebagai contoh yang paling sering terdengar di telinga, di mana negara-negara sering memiliki keterkaitan antara satu sama lain yang menjaga kedamaian melalui wadah yang namanya PBB, ASEAN, dan lain-lain. Kemudian, salah satu contoh dalam bidang politik juga adanya pemerintahan lebih terbuka dan demokratis. Masuknya ideologi asing, globalisasi memungkinkan ideologi asing masuk ke Indonesia tanpa bisa dibendung, tentu dengan proses penyaringan. Kemudian munculnya berbagai macam partai politik. Sehingga dalam bidang politik kita bisa simpulkan bahwa globalisasi politik adalah proses masuknya suatu pola nilai yang diterima secara menyeluruh. Adapun gejala-gejalanya, anak-anakku bisa lihat sendiri. Yang pertama, memantapkan tatanan kehidupan politik dan kenegaraan yang berdasarkan demokrasi Pancasila, timbulnya kerjasama antar negara, adanya hubungan bilateral, multilateral antar negara dengan mudah dilakukan, muncul paham ideologi baru, dan yang terakhir adalah munculnya berbagai macam partai-partai politik. Baiklah, anak-anakku yang smart, sudah 3 kita lihat dari bidang-bidang yang ada. Nah, sekarang kita masuk ke bidang yang keempat,
adalah bidang budaya. Globalisasi budaya sering sekali anak-anakku lihat dalam konsep ini akan memberikan pengaruh pada bidang sosial dan kebudayaan manusia. Misalnya saja sebuah gejala tersebarnya nilai-nilai dan budaya tertentu di seluruh dunia sehingga menjadi kebudayaan dunia atau biasa disebut dengan world culture. Ya. Kemudian perkembangan globalisasi kebudayaan itu secara intensif terjadi pada abad ke-20 dengan berkembangnya teknologi komunikasi. Ya. Nah, ini bisa kita lihat dengan kontak melalui media menggunakan kontak fisik, sarana terutama komunikasi antar bangsa, kebudayaan dalam ranah kehidupan aspek globalisasi ini. Kemudian bagaimana contoh-contoh kasusnya dalam bidang budaya? Anak-anakku bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari, dalam pengenalan pakaian batik misalnya sebagai kain khas Indonesia yang saat ini telah dikenal di seluruh dunia. Ya, itu biasa kita ada pertukaran, ada orang-orang Eropa yang memakai batik, ya itu salah satunya. Kemudian globalisasi dari sisi budaya bisa juga terlihat dari bahasa, ya. Seperti di sekolah yang mempelajari bahasa asing, termasuk bahasa Inggris karena merupakan bahasa internasional. Tak hanya bahasa Inggris, tapi bahasa Prancis, Rusia, Jepang, Jerman, dan banyak lagi bahasa lain yang bisa dipelajari sekarang ini. Ya. Ternyata bukan cuma dari konsep bahasa, dalam bidang budaya juga dalam konteks peningkatan interaksi kultural itu bisa dilihat dari perkembangan media massa, terutama televisi, film, musik, atau transmisi berita internasional. Ya, saat ini dapat merasakan hal gagasan dan pengalaman dari keanekaragaman budaya. Jadi dalam layar monitor anak-anakku sudah terpampang contoh-contoh kasus mode pakaian, kemudian bagaimana pertukaran budaya antar bangsa, bahkan sampai pada makanan, ya, makanan dari luar negeri, ya, yang ngetren di Indonesia. Nah, itu tentang konsep budaya sehingga kita bisa simpulkan gejala-gejala dalam bidang budaya itu dapat kita lihat dari adanya pergeseran gaya hidup masyarakat menjadi lebih maju dan modern, tren, mode, dan busana internasional menjadi lebih banyak diminati, kemudian nilai-nilai luhur dalam negeri banyak yang tergerus akibat pengaruh kebudayaan asing. Justru itulah makanya anak-anakku harus pandai-pandai memilah, menyaring budaya-budaya asing yang mana yang sesuai dengan kultur budaya kita, yang mana tidak. Kemudian yang keempat, bagaimana peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa, terutama televisi, film, musik, transmisi berita internasional. Baiklah, sudah 4 bidang gejala, bentuk dan gejala globalisasi. Nah, sekarang kita lihat yang kelima. Ternyata agama, ya, dalam bidang agama mengalami perubahan kehidupan keagamaan dan kepercayaan yang mampu memegang keseimbangan antara nilai agama dan bidang agama mempunyai landasan yang kuat yang tentu diharapkan tercipta keselarasan masyarakat Indonesia yang serasi, selaras, seimbang antar bidang-bidang keduniawian. Kemudian dalam globalisasi keagamaan ini akan mengakibatkan terjadinya interaksi dan hubungan di antara kelompok-kelompok antar umat beragama. Ya, sehingga sebenarnya dia bisa dalam bentuk kerjasama atau bahkan mungkin persaingan ataupun dalam bentuk konflik. Ya, itu yang kita tidak harapkan. Ya. Kemudian ada aplikasi ajaran agama dalam konteks kekinian tanpa melanggar akidah-akidah agama, serta informasi berita mengenai agama dan semakin mudahnya didapat melalui internet. Jadi anak-anakku bisa melihat siapa ustaz kondangnya misalnya yang beragama Islam,
yang bisa dilihat seperti apa. Kemudian dalam bidang agama juga lebih fokus pada ajaran agamanya dalam konteks kekinian tanpa melanggar atau melabrak kaidah-kaidah agama. Ya, contoh-contohnya ada di layar monitor anak-anakku semua. Sehingga bisa disimpulkan bahwa salah satu gejala bidang agama yang bisa ditimbulkan adalah adanya aplikasi ajaran agama dalam konteks kekinian tanpa melanggar akidah agama. Kemudian informasi dan berita mengenai agama akan semakin mudah didapat melalui internet, ya, seperti sekarang ini. Kemudian globalisasi dapat membantu meningkatkan pengetahuan dan kualitas dalam beribadah. Baiklah anak-anakku yang smart, kita lanjut yang ke-6. Dalam bidang pendidikan, nah ini terjadi ketika sistem pendidikan dalam satu negara menyatu dalam sistem pendidikan dunia dengan menerapkan standar tentu, misalnya ISO untuk sistem manajemen mutu pendidikan serta diakreditasi oleh lembaga internasional. Kemudian globalisasi juga sesungguhnya didorong oleh kebutuhan pasar dan tenaga kerja yang berkualitas yang memiliki daya saing yang tinggi. Ya. Terus berkembangnya sekolah-sekolah atau pendidikan-pendidikan yang bertaraf global, bertaraf internasional, bahkan kurikulumnya itu sesuai dengan standar internasional, itu biasa menggunakan bahasa Inggris atau sebagai bahasa pengantar. Ini salah satu contoh dalam bidang pendidikan. Atau dibukanya peluang seluas-luasnya bagi lembaga pendidikan dari berbagai belahan dunia untuk membuka cabang atau perwakilan mendirikan kampus di penjuru dunia. Misalnya Jakarta International School, ya, yang ada di Jakarta. Ini lembaga-lembaga pendidikan yang bertaraf internasional. Kemudian dalam bidang komunikasi, kita ketahui bahwa globalisasi komunikasi adalah jenis globalisasi yang memberikan pengaruh pada bidang komunikasi. Hal ini ditunjang kemajuan teknologi bidang komunikasi melalui perangkat dan aplikasi yang canggih dan modern. Sehingga tidak jarang kita lihat bahwa komunikasi menjadi lebih cepat, lebih mudah, bahkan lebih murah. Dapat berkomunikasi dengan siapa saja di berbagai penjuru dunia dengan sangat cepat dan efisien. Ya. Tren sosial media itu banyak digunakan oleh masyarakat. Seperti sekarang ini, anak-anakku menggunakan tren sosial media yang banyak sekali digunakan di gawai anak-anakku. Kemudian pergeseran media massa dari arah konvensional. Dulu untuk mendapatkan informasi kita harus membeli koran atau majalah, ya. Sekarang kita menuju ke bentuk digital, ada namanya portal online atau bahkan blog. Ya, di situ ada semua terarah di dalam satu konsep di portal tersebut. Nah, sekarang terakhir adalah bidang transportasi. Bentuk dan gejala globalisasi bidang transportasi ini merupakan bentuk globalisasi yang sangat berpengaruh dan berdampak pada bidang mobile atau mobilitas dan transportasi. Transportasi yang dimaksud itu bisa berupa perpindahan barang atau mobilitas manusia. Nah, akses transportasi itu biasa lebih mudah didapat dengan sarana transportasi umum yang bagus dan mewah. Bahkan perpindahan manusia dari suatu negara ke negara lain itu akan lebih mudah terjadi di belahan bumi ini. Nah, sekarang kita coba lihat. Dengan mudahnya mendapatkan akses transportasi, terutama karena adanya aplikasi transportasi online, ya. Bahkan pengiriman barang jarak dekat atau jarak jauh lebih mudah dilakukan. Yang terakhir, kemudian akses antar negara dapat dilakukan dengan cepat karena adanya
transportasi pesawat. Jadi ketiga-tiganya ini semuanya terangkum dalam gambar yang ada di layar monitor anak-anakku. Misalnya bisa menggunakan akses transportasi dengan transportasi online, ya, apakah Grab atau Gojek. Kemudian untuk pengiriman barang biasa menggunakan GNI, ya, GNA. Kemudian akses antar negara, ya tentu menggunakan pesawat terbang, ya. Baiklah anak-anakku, itu semua tadi tentang bentuk dan gejala globalisasi. Ada 8 bentuk dan gejala globalisasi untuk pada hari ini. Kemudian yang selanjutnya, ini ada sedikit video belajar tambahan buat anak-anakku. Silahkan bisa diunduh atau bisa di-scan untuk lebih memahami lagi materi tentang bentuk dan gejala globalisasi. Ya, bisa di-scan. Di sini juga ditampilkan tentang konsep-konsep bentuk dan gejala globalisasi. Ya, ini tambahan. Ya. Kemudian yang selanjutnya, karena Bapak di sini hanya sekitar 45 menit mengawal anak-anakku ke depan, jadi 45 menit ke berikutnya nanti Bapak Ibu guru pendamping yang hebat yang ada di sekolah yang akan mendampingi anak-anakku untuk mengerjakan kuis-kuis atau tugas yang Bapak berikan. Jadi untuk hari ini, aktivitas yang Bapak kasih adalah bentuk LKPD yang berbentuk word wall, ya. Word wall ini bentuk dan gejala globalisasi. Jadi ini ada linknya, silahkan anak-anakku scan di barcode-nya, ya. Kemudian nanti di layar monitor anak-anakku akan muncul seperti ini, ya. Nah, ini salah satu pertanyaan yang muncul di aktivitas anak-anakku. Jadi ada 1 sampai 10, ada 10 soal. Ada 10 soal yang anak-anakku silahkan untuk mengerjakannya nanti ya setelah 45 menit Bapak di sini. Kemudian dari 10 soal itu salah satu contohnya misalnya ini soal nomor 1, sebagai sebuah gejala tersebarnya nilai-nilai dan budaya tertentu ke seluruh dunia sehingga menjadi kebudayaan dunia atau world culture, itu merupakan bagian dari bla 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 bla. Nah, apakah dia masuk globalisasi sosial? Apakah dia masuk globalisasi kebudayaan? Apakah masuk dari globalisasi politik, pendidikan, dan globalisasi perekonomian? Nah, di word-word ini, anak-anakku, ada perankinan sampai 40 siswa. Ya, jadi mudah-mudahan untuk pertemuan berikutnya Bapak akan tampilkan 40 siswa yang tercepat, ada timingnya ya, yang tercepat ada timingnya dan skor. Tentu tercepat dan yang paling banyak benar. Jadi kalau benar semua ada 10 soal, 10 poinnya di sebelah di skornya, sedangkan time-nya itu adalah waktu yang tercepat. Jadi yang 2 penilaian yang ada di sini adalah waktu yang tercepat dan skor yang tertinggi. Nah, itu nanti siapa yang skor yang tertinggi dan waktu yang tercepat mengerjakannya itu akan di-ranking dalam leaderboard-nya. Jadi silakan anak-anakku nanti meng-scan ya barcode-nya. Sekali lagi saya tampilkan barcode untuk pengerjaan kuisnya. Nanti silahkan untuk men-scan-nya, kemudian anak-anakku mengerjakannya. Mudah-mudahan untuk pertemuan berikutnya Bapak akan tampilkan siapa-siapa ya yang menduduki peringkat 1 sampai 40. Jadi saya hitung sampai 40. Karena ini menarik sekali pengalaman dari kemarin-kemarin Bapak Ibu guru pendamping yang hebat. Terima kasih atas bantuannya. Kemarin saya lakukan kuis-kuis seperti ini dan ketika sampai di rumah itu betul-betul anak-anak berambisi betul untuk mengerjakan soal tersebut. Dan terima kasih kepada anak-anakku yang sudah setia
menemani Bapak di sini sehingga soal-soalnya bisa terjawab dengan baik dan benar. Baiklah, untuk selanjutnya Bapak akan menampilkan soal-soal yang ada hubungannya dengan bentuk dan gejala globalisasi, tapi tidak menutup kemungkinan pada saat kesempatan Bapak memberikan soal-soal tersebut, mungkin ada anak-anakku yang ingin kita sharing sama-sama. Silahkan ditulis dalam kolom chat atau bisa langsung bertanya ke monitor anak-anakku semua. Baiklah, kita mulai langsung ya. Ayo, kerja soal. Kita lihat soal nomor 1. Contoh ya. Perhatikan pernyataan berikut. Ya. 1. Persaingan harga dan kualitas semakin tinggi sejalan dengan kebutuhan masyarakat. 2. Investasi asing langsung. 3. Timbulnya gelombang demokratisasi. 4. Adanya ancaman disintegrasi bangsa. Nah, pernyataan yang merupakan pengaruh globalisasi di bidang politik, ditunjukkan oleh nomor berapa? Tadi kalau anak-anakku menyimak betul apa yang disampaikan oleh Bapak, ada 8 bentuk dan gejala globalisasi, salah satu diantaranya adalah bidang politik, maka pasti bisa menjawab soal tersebut. Ya, untuk menjawab soal ini, kita ketahui bahwa ada keywordnya. Ya, menjadi keyword di sini kan adalah globalisasi bidang politik ini. Ya. Ya, manakah masuk dalam globalisasi bidang politik? Kalau kita perhatikan pernyataan pertama, persaingan harga. Ya, persaingan harga semakin tinggi, tentu ini bukan masuk dalam politik ya, karena dia lebih mengarah kepada konsep ekonomi. Ya, ini ekonomi. Ya. Terus yang investasi asing langsung, nah ini juga lebih banyak ke ekonomi. Ya. Kemudian timbulnya gelombang demokratisasi. Ya, demokratisasi, ya lebih ke arah politik. Kemudian ancaman disintegrasi. Disintegrasi, masih ingat anak-anakku semua? Disintegrasi lawan daripada integrasi. Integrasi adalah penyatuan unsur menjadi satu kesatuan yang utuh dan bulat dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Sedangkan disintegrasi kebalikannya, yaitu perpecahan. Ya, nah, adanya ancaman perpecahan bangsa. Itu kan sudah masuk dalam konsep politik. Jadi, jawaban yang paling tepat di sini adalah 3 dan 4. Ya, jawabannya adalah B. Ya, gitu cara menjawabnya ya. Oke, anak-anakku yang smart. Kita lihat lagi. Oh. Ya. Dari SMA Negeri 3 Banteng. Halo, selamat pagi Banteng. Ya, SMA 3 Banteng, terima kasih nak atas partisipasinya pada hari ini. Ada sedikit pertanyaannya. Bagaimana cara menyikapi globalisasi yang berdampak negatif dalam kehidupan masyarakat? Bagus sekali, mantap sekali pertanyaannya anak-anakku dari SMA 3 Banteng. Ya, tadi di awal Bapak mengatakan bahwa globalisasi itu akan memberikan dampak tidak hanya positif tapi juga negatif. Kalau positif saya kira tidak ada masalah, tapi yang negatifnya bagaimana menyikapi. Nah, tentu dengan menyikapinya itu dengan cara menyaring globalisasi menyaring pengaruh-pengaruh dari luar itu, mana yang sesuai dengan pribadi budaya kita, mana yang tidak, yang sesuai ya diambil, sedangkan yang tidak ya tidak diambil. Tentu anak-anakku paham betul bahwa
secara sadar atau tidak sadar, yang namanya globalisasi pasti akan hadir dalam kehidupan kita. Masalah positif atau negatif itu tergantung dari kita menanganinya. Dan bagaimana cara menanganinya? Ya tentu dengan cara menyaring yang mana sesuai dengan kultur budaya kita, yang mana tidak. Oke, baiklah anak-anakku yang smart. Karena waktu kita sampai di sini, tapi sebelum itu ada sedikit konsep dari Bapak Presiden SBY, Presiden yang ke-6 Indonesia, mengatakan bahwa manusia yang cerdas di dalam era globalisasi ialah orang yang pandai dan bijak bendung pengaruh buruk dari globalisasi. Baiklah, saya Asis Hola bersama dengan kru yang ada di Studio 2 Disdik Makassar mengucapkan terima kasih atas perhatian anak-anakku semua dan guru-guru pendamping yang hebat atas partisipasinya pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.